2025, dua negara yang punya sejarah panjang permusuhan hampir nyaris terlibat dalam perang terbuka. Rudal, drone, propaganda jadi senjata utama mereka. Tidak lain dan tidak bukan Iran dan Israel. Tapi di balik semua itu yang bisa kita pelajari adalah bagaimana kita mengenali konflik, komunikasi, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Ketegangan Iran dan Israel ini bukanlah hal baru. Mereka mulai perangan ini dari tahun 2000-an. Di satu sisi Israel melihat program nuklir Iran sebagai ancaman. Military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. Di sisi lain, Iran merasa kedaulatannya dilanggar oleh intervensi Israel dan Amerika. Violation of the fundamental principles of the Charter of the United Nations and international law. The US military attack on the territorial integrity and national sovereignty of a UN member state carried out with genocidal Israeli regime. Namun, konflik kembali memanas ketika pada Mei 2025 Israel menyerang fasilitas nuklir di Natanz. Iran pun membalas dengan ratusan rudal ke wilayah Israel dan pangkalan militer AS. Inilah yang kemudian dikenal sebagai Perang 12 Hari. Namun kita bisa melihat apa yang kita bisa pelajari dari mereka tentang pengambilan keputusan, tentang komunikasi, dan tentang konflik itu sendiri. Dalam teori perilaku organisasi, konflik muncul ketika di antara dua pihak memiliki tujuan yang bertentangan dan tidak ada komunikasi yang sehat di antara mereka. Jadi ini sejalan sesuai dengan teori perilaku organisasi Thomas Kilmann, di mana strategi kompetitif dan avoidance sering memperparah konflik. Jadi strategi di antara mereka berdua itu lebih memperparah konflik. Jadi Iran dan Israel sama-sama memakai strategi kompetitif di mana tidak ada kompromi, tidak ada komunikasi. Akibatnya miskomunikasi, asumsi, dan keputusan gegabah di antara mereka. Situasi ini sangat mirip dengan konflik internal dalam organisasi, di mana pemimpin terlalu reaktif dan komunikasi tidak terbuka. Kita masuk ke faktor yang bisa dibilang penting, yaitu faktor komunikasi. Jadi mereka berdua ini tidak menggunakan dialog resmi sebagai komunikasi. Bahkan di saat situasi memanas, mereka menggunakan komunikasi, yaitu dengan cara serangan dan ancam. Jadi Iran menyampaikan pesannya lewat media pemerintah, Israel membalas lagi dengan serangan dan konferensi pers. Jadi nggak heran kalau mereka saling salah paham. Ini jika dalam organisasi ini seperti suatu departemen atau antar divisi yang saling menyalahkan, tapi mereka nggak pernah ngobrol bareng untuk menyelesaikan masalah. Oke, selanjutnya tentang pengambilan keputusan. Jadi kita di saat situasi krisis, kita seringkali mengambil keputusan dengan terburu-buru dan tergesa-gesa. Jadi dijelaskan dalam konsep Herbert Simon, jika kita mengambil keputusan dalam tekanan, itu pasti didasarkan atas informasi terbatas dan emosi semata. Di dalam kasus Iran dan Israel menyerang rudal ke Iran
dan Iran pun membalasnya dengan rudal ke Israel. Jadi apakah itu keputusan yang tepat? Justru sebaliknya, itu keputusan yang hanya memperparah konflik dan memperbesar jumlah korban sipil. Jadi itu bukanlah keputusan yang tepat. Akhirnya melalui mediasi dan tekanan Amerika Serikat yang sangat tinggi, kedua belah pihak tersebut akhirnya memutuskan untuk gencatan senjata. Tapi ketegangan tetap membara. Jadi apa pelajarannya bagi kita? Konflik tidak hanya terjadi karena perbedaan pendapat, tapi karena gagalnya komunikasi dan keputusan yang tidak dipikirkan secara matang. Sama seperti dalam organisasi, ketika komunikasi buruk dan pemimpin hanya memikirkan ego mereka sendiri, maka kita tidak heran kehancuran mudah terjadi. Jadi saya sebagai mahasiswa, saya belajar bahwa organisasi itu bukan tentang struktur, bukan hanya tentang struktur, tapi bagaimana kita bisa berkomunikasi, bagaimana kita bisa memahami, dan bagaimana kita bisa mengambil keputusan yang benar. Konflik memang tidak bisa kita hindari, tapi dengan komunikasi dan keputusan yang benar, maka kita bisa mencegah perang, baik di level negara maupun di ruang rapat kerja.